Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Engkau menghadirkan kami di tempat ini untuk menjadi pribadi yang tangguh, menjadi mahasiswa Katolik yang mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah mata kuliah sejarah gereja Indonesia ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami, dan yang paling utama demi pengetahuan kami untuk menjadi karya dan agen-agen cita kasih yang berkarya untuk mewartakan cita kasih Kristus dan selalu dituntun oleh Roh Kudus. Semua ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Nanti dicek di linknya ya. Nampak tak? Untuk materi-materinya yang pertama, kedua udah saya, materi garis besarnya ya, udah saya PDF-kan dan ada di add link. Kelas ini tadi, ini masih 33 peserta ya. Saya tidak tahu nanti mau saya sinkronkan lagi. Siapa yang tidak termasuk di sini. Ya, kita masuk dalam sejarah gereja Katolik Indonesia. Yang pertama, awal kedatangan Katolik di Nusantara. Jadi gereja Katolik masuk ke Nusantara, bisa yang sana jelas? Bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16 ya. Jadi pada tahun 1511 Portugis menaklukkan Malaka yang menjadi pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara. Jadi Portugis lah ya yang membawa ekspansi kolonialisme. Kolonialisme itu adalah mencari negara koloni untuk, dalam tanda petik, sebenarnya awalnya bukan dijajah, diajak bekerja sama, tapi biasanya negara baru ini kan beda pengetahuan, beda pemikiran, lalu dijadikanlah raja-raja kecil di situ supaya yang agak pintar komunikasi dengan penjajah itu. Tapi lama-lama karena kolonialisme itu ya menganggap itu adalah, jadi kalau kita dagang udah bermitra, oh itu mitra saya. Tapi karena mitra kita ini juga bertingkah, ya kita jajah saja begitu. Kata menjajah itu ya sama seperti kita berdagang ya. Jadi membuat koloni itu artinya membuat peradaban baru dengan cara-cara yang baru. Bisa dengan cara-cara sangat halus, berdagang, menyebarkan agama. Bisa dengan cara-cara yang frontal, melakukan perperangan dengan satu wilayah, lalu wilayah itu diambil menjadi koloni dia. Tapi pada abad ini sudah tidak begitu caranya, karena cukup jauh ya. Biasanya dibentuklah kerajaan-kerajaan itu yang sudah terbentuk, kemudian kerajaan itu supaya dia mendapatkan perlindungan dari negara-negara kuat di Eropa atau kerajaan-kerajaan kuat di Eropa, mereka ya udah mengatakan tunduk kepada negara A untuk bisa sebenarnya meningkatkan pendapatan kerajaannya, biasa begitu. Nah itu yang disebut koloni ya. Misalnya jajahan Inggris misalnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, nah itu kan jajahannya itu negara-negaranya makmur lah. Sedangkan koloni-koloni yang misalnya negara-negara miskin dulunya seperti Belanda itu miskin sebenarnya. Negara yang kalah perang, udah itu dia harus bayar pinjaman banyak ya untuk membayarnya. Jadi kalau dulu orang kalah perang itu, siapa bilang hutangnya dihapus? Enggak, hutangnya tetap bayar. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan berharap misalnya hutang itu bisa dihapus. Kecuali penagihnya sudah meninggal dunia, tapi kalau sistem pencatatan yang rapi, ya tidak akan mungkin seperti itu.
Lalu misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia, ya. Jadi karena Portugis ini ya kiblatnya Katolik, negara-negara Eropa dulu adalah Kristen yang menjadi raja dan penguasanya. Jadi misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit. Jadi 3 ordo ini, ya. Ordo yang cukup tua ya, Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit, yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Jadi biaya itu mahal. Jadi kalau nanti kalian misalnya berpastoral atau misalnya berkatekese, biaya-biaya perjalanan itu kalau tidak mengikuti seperti ini mahal. Karena dulu penemuan mesin uap tahun 1600-an, 1700-an. Belum ada mesin uap dulu, masih pakai layar dia. Ya. Mesin uap itu ya baru dikembangkan ya. 1600-an, 1700-an barulah ada kapal mesin uap. Tapi dulu masih hibrid juga, didayung juga dengan mesin uap juga ya. Tapi ini dayung, ya dayung biayanya mahal. Biasanya pendayungnya itu biasanya adalah budak-budak, tapi kan itu ya ada yang tidak digaji, ada yang juga digaji. Jadi ya tetap ya, bagaimana cara menyebarkan agama itu ya melalui itu tadi, bekerja sama dengan ya misi dagang atau misi koloni yang dilakukan oleh Portugis. Jadi dan sekaligus untuk memberikan pelayanan sakramental kepada pegawai-pegawai, staf-staf atau pelaut-pelaut Portugis yang Katolik tuh, kan dia harus merayakan misa seminggu sekali. Ya kan? Nah, jadi mereka ya udah gayung bersambut. Toh misi Katolik juga tidak merugikan mereka, mereka dapat pelayanan rohani. Jadi kalau pelayanan rohani juga di kapal-kapal itu tidak dilaksanakan, mereka bisa, ya itu tadi, melakukan tindakan-tindakan cemar. Prisek pasti terjadi, perjinahan dan sebagainya. Namanya lama orang di laut kan, monyet ya bisa disangka perempuan kan. Nah, jadi kalau orang kategori itu hidup dalam kedosaan itu kan pertama sesat. Orang yang tak datang ke gereja dengan alasan dia bukan sakit, bukan menolong orang, bukan dalam keadaan tidak dapat. Misalnya dia sudah berada di tengah hutan, tapi kan tetap harus minimal lah berdoa lah ya. Bagi katekis minimal mampu membangun ibadat lah. Kan tidak susah kan ibadat. Itu harus hafal tuh katekis tuh. Lagu pembukaan, kemudian ya kalau mau pakai antipon, tapi antipon itu kan udah ya langsung tanda salib, salam pembukaan, itu harus dihafal. Udah salam pembukaan, ya dikasih pengantar ya. Jadi jangan pernah kita sebagai katekis itu lalu mati akal. Paham mati akal? Enggak bawa kitab suci nih. Ya kan? Kalender liturgi enggak ada, lalu enggak bisa ibadat. Oh, enggak bisa begitu. Ya, harus dihafal tuh ya. Ada 4 bagian ya, ibadat. Ya. Memang ibadat ekaristinya atau liturgi ekaristinya tidak dilakukan tetapi dengan kerinduan. Liturgi sabda itu harus hafal tuh. Ya. Udah masuk kan pengantar liturgi? Udah kan? Semester 4 belum ya pengantar liturgi? Oh? Pengantar liturgi itu minimal semester 1, semester 2 lah. Sebenarnya enggak perlu pengantar liturgi, udah tiap kali misa di gereja masa enggak hafal kan aneh. Masa enggak hafal sih ritus pembukaan, ya, lalu liturgi sabda, atau ibadat sabda, lalu habis itu ibadat ekaristi atau liturgi ekaristi, lalu ritus penutup. Enggak hafal? Jangan pula terbalik-balik, doa Bapa kami dulu, barulah bacaan kitab suci, kena ketawaan kamu. Bukan kena ketawakan, kena ketawaan. Ya. Jadi sebagai guru agama Katolik itu barang itu harus melotok hafal. Ya. Ya kan? Dan itu apa? Hah? Udah tadi kata pengantar, baru mengucapkan doa saya mengaku. Ya ritus pembukaan itu ya doa tobat agak jarang. Ya.
dia biasa pakai doa saya mengaku atau pakai langsung Tuhan kasihanilah. Habis doa tobat, ya, atau doa saya mengaku, lalu Tuhan kasihanilah. Ordinarium, ya kan? Bisa dinyanyikan, bisa tidak. Tetapi tidak boleh merubah kata-katanya. Tuhan kasihanilah, kamu jadi rubah misalnya. Allah kasihanilah. Enggak, Tuhan kasihanilah, kamu rubah jadi Allah kasihanilah. Boleh enggak? Hah? Sudah boleh? Apa beda Tuhan dan Allah? Kata Thomas, Rasul Thomas itu, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi itu iman pengakuan, iman rasuli dari Thomas. Enggak dong? Arnold Schwarzenegger. Ya Pak, yang penting saya iya Pak. Jadi apa tuh beda Tuhan dan Allah? Waduh, gimana sih? TikTok, YouTube udah ya. Sang Hyang. Gimana? Apa beda? Tuhan itu apa? Allah itu apa? Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Yesus. Ya itu bagi iman Katolik, iman Kristen ya Tuhan itu Yesus. Kalau bagi orang beragama lain, Tuhan itu bukan Yesus katanya. Mana bisa Tuhan menjadi manusia? Tuhan suka-suka Tuhan lah, mau jadi apapun ya. Apa tuh? Tuh, yang IP 3,9. Gimana? Yang paling terpintar di kelas ini. Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta. Kalau Allah? Allah pencipta. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kenapa tidak aku percaya akan Tuhan? Baru di... Kamu tahu tidak? Waktu tes PNS tuh, yang penyuluh, disuruh apa? Disuruh hafal doa Rosario dengan hafal tidak doa Angelus. Nah, simpel kan? Udah perintah Allah harus hafal, juga perintah gereja yang pokok-pokok. Jadi Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Itu lagu Ordinarium gitu? Bukan, itu udah lagu rohani dah, dia berubah. Ya kan? Dia hanya Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Jelas ya? Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Itu kan yang harus kita habis tanda saat itu kan. Nah, ngapain lagi kalian ragu bahwa Yesus itu Tuhan kan? Lalu dalam kemuliaan kan habis tadi. Tuh, apa Tuhan dan Allah tuh? Ya Tuhanku dan Allahku kan? Jadi, ya habis itu kemuliaan. Kemuliaan itu harus apa kan? Kemuliaan kepada Allah di surga. Kan? Kemuliaan kepada Tuhan di surga. Makin bingunglah orang yang belum jadi Katolik. Inilah orang itu. Tuhannya banyak benar. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan mana lagi nih? Makin orang tak mau jadi Katolik. Apa lagi? Kalau kalian tak mampu menjelaskannya itu ya memang agak susah nanti itu. Di zaman sekarang nih kan. Akhirnya mulailah goyang iman kalian. Masa Tuhan jadi manusia nih? Mulailah kan tidak mau ke gereja. Mulai sesat. Udah sesat pikir, sesat tindak, sesat laku. Lama lala
mulailah jahat. Mulai jahat ya. Mulai jahat. Nggak percaya Tuhan. Ya kan? Belum, ateis itu tentu jahat kan. Tapi jahat di mata Tuhan itu adalah orang yang tahu Tuhan tapi tidak mau menyembahnya sebagai Tuhan. Kita tahu Tuhan nih, ya kan? Tapi kita tak datang ke gereja, ya jahat lah namanya tuh. Sama bacaan kayak kemarin tuh. Bagaimana kamu mau, dulu namanya selumbar, serpihan kayu tuh kamu mau ambil di mata kawan kalian, saudara kalian. Kalau balok di dalam mata pun belum kalian keluarkan, mana itu balok. Kalian suruh orang ke gereja, kalian tak ke gereja. Kalian suruh orang tak berzina, kalian berzina, ya susah lah. Sampai ada TikTok dibuat, ya memang susah jadi Katolik tuh katanya. Nyembah Tuhan manusia, ya kan? Berbagai macam fenomena nanti. Itu yang kalian hadapi. Jangan tawa loh. Guru agama ini berat nih. Ya, umat bisa langsung masuk surga, guru agama mungkin ya jalan kaki kali pergi ke gereja, pergi ke surga. Kata kan ada perbedaan tuh. Ya. Umat itu dia pakai mobil. Itu guru agama saya. Kok Bapak pakai jalan kaki? Ya, berkorban untuk kamu. Oh iya Pak, selamat tinggal ya. Saya dulu datang ada umat yang biasa mabuk-mabuk, ya kan, dinasehati pakai motor. Kok Pak Katekis guru agama kok pakai jalan kaki ya? Sorry ya Pak, kalau surga enggak boncengan, saya pakai motor loh nih. Ada lagi nih. Ya itu dulu suka judi, ya kan? Suka macam-macam lah buat dosa, tapi dia mau bertobat, pakai sepeda ya. Pak Guru kok jalan kaki? Saya pakai sepeda loh nih. Sorry ya Pak. Kenapa? Karena kita masih berada di tempat itu, orang-orang yang kita wartakan itu sudah berubah. Sekali kalian mengajak orang ke gereja, orang itu langsung taat. Ya kan? Anak kecil itu, anak murid kalian. Ke gereja ya anak-anak setiap minggu, ya kena kamu. Ya kan? Malas ke gereja. Pastornya yang itu. Ya kan? Dia pun tidak beristri. Pandai nasihati kita yang beristri. Mulai. Itu juga yang itu. Jangan sampai kita hanya jalan kaki. Sakit kan? Itu pengetahuan iman kita yang harus kita pahami. Nah, dikaitkan dengan sejarah gereja itu, misionaris itu datang itu menggunakan cara-cara yang sangat rasional dan masuk akal. Kan tidak mungkin dia pakai perahu aja, ya kan? Nah, dia mengikuti yang namanya misionaris itu tadi. Ya. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang super kilat untuk mewartakan iman akan Yesus Kristus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itulah YouTube kalian tuh. Nggak bisa lagi kalian tuh menggunakan cara-cara, yuk umat kumpul. Nggak dengar ya, nggak dengar. Nggak dengar. Yang paling efektif itu adalah kalian menggunakan tanda-tanda. Maka Paulus ke-6 tuh mengatakan, pewartaan pada abad ini akan menggunakan media sosial. Dia tidak pernah mengatakan pakai apa, dia media sosial. Silakan cek dokumen. Paulus ke-6 tuh. Pada abad yang ini dan akan datang, media sosial akan berpengaruh untuk, ya. Bayangkan dia katakan media sosial. Dia tidak mau bilang medsos itu apa bentuknya. Pokoknya pakai media sosial. Nah itu, karena kecepatan umat mengakses sesuatu itu di tangan dah. Ada paket internet langsung buka. Dan kalau kalian tidak mulai menstimulasi diri kalian dengan hal seperti itu, ya, kalian akan digantikan oleh AI. Siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan? Oh, sekali lagi saya ingatkan, tolong dinonaktifkan ya.
HP-nya. Semuanya dimatikan saja ya. Ada pesan-pesan. Ya, supaya tidak terganggu konsentrasi. Nah itu kontrak sosialnya. Dimatikan saja, bukan disilentkan. Nanti baru dihidupkan kembali. Nah itu ya, jadi kecepatan. Mengapa misionaris itu harus cepat? Ya, karena misionaris itu membutuhkan ya orang-orang yang bisa cepat sampai ke sana. Nah sekarang misionaris kita adalah dengan karya-karya kita. Nah makanya misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan dan Yesuit yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Bukan menjajah ya, mengikuti. Memang ada statement yang mengatakan, agama Katolik itu agama penjajah. Katanya. Ya, itu persepsi orang. Tapi sebenarnya karena kecepatan untuk sampai ke daerah itu. Emangnya mampu jalan kaki dari Eropa ke sini? Berapa tahun sampai sini? Baru sampai gurun udah kena. Ya. Jangan ya, banyak misionaris tuh ya. Salah satunya, ini bukan cerita rakyat, ada misionaris itu mau mengkatolikkan orang Pahuman, ditembak tuh. Lalu kuburannya tuh di tengah jalan Pahuman tuh. Misionarisnya misionaris lokal dari timur. Tidak mudah. Jadi mewartakan kabar Kristus kepada orang yang tak percaya Kristus itu berat. Dia bukan sesat karena tidak ada yang mewartakan. Tapi bagi kita yang sudah dibaptis, lalu kita tak ke gereja, kita mulai melakukan yang namanya penyesatan. Apalagi kita ngomong, khotbah pastor itu tak bermutu. Itu udah mulai. Ingat ya, kita ini awam. Sebagai awam, kita tak punya privilege untuk mengadakan sakramen. Altar Kristus itu adalah imam. Dia yang bisa, sebagai alat Tuhan untuk mengadakan sakramen. Sehebat apapun kita berkhotbah, berkuar-kuar, tapi kitalah awam. Ya kan? Kalau ada pastor yang homilinya pun sendat-sendat, atau ngomong pun biasa-biasa saja, malah buat ngantuk, tapi mereka adalah orang tertabis yang memiliki rahmat dari Allah untuk mengadakan sakramen sebagai alat altar Kristus. Nah itu ya. Jadi sehebat apapun kalian atau sehebat apapun kita, ya kita hanya awam. Makanya gereja Katolik itu memiliki otoritas yang luar biasa untuk mengadakan rahmat ilahi itu. Jadi tidak ada, sebagai awam itu kita ya hanya mengikuti. Tapi imam itu adalah seseorang yang tertabis, yang memiliki kuasa ilahi. Ya. Jadi sehebat apapun kalian ikut khotbah sana sini, kalau tidak ikut misa percuma. Tidak mendengar homili imam. Ya? Jelas ya? Tidak bisa tuh kalian menyepelekan. Jadi tidak ada yang boleh menyepelekan ya. Apalagi saya dengar katekis pula. Khotbah pastor tak berbobot katanya. Hebat benar tuh katekisnya. Emangnya khotbahmu bisa 7 hari 7 malam. Nah jadi jelas tuh ya. Paham ya? Jadi, itulah gereja Katolik. Kalau tidak ada pastor tak bisa halal kawin kita nanti. Enggak. Kalau kawin juga berzina lah. Kalau tidak ada sakramen perkawinan, tak boleh nyambut sakramen nikah. Ya, walaupun sudah didoakan katekis, doanya tak mujarab. Enggak pak, didoakan bapak itu, mama saya langsung sembuh. Enggak didoakan sembuh enggak? Orang di Cina sana banyak enggak berdoa, pergi ke rumah sakit sembuh. Tapi beda antara kesembuhan jasmani dan kesembuhan rohani itu berbeda. Ya.
Makanya butuh karya-karya misi untuk hadir. Makanya para imam itu datang bukan hanya untuk mewartakan, tetapi untuk memberikan pelayanan sakramen kepada kita. Paham ya? Jangan sampai kita disuruh misa, ya kan? Pura-pura terlambat, suka duduk di bawah, kan? Padahal ada kesempatan Mbak duduk di atas. Nggak muat Pak, apalagi nanti itu. Jumat, ibadat jalan salib. Ibadat jalan salib itu katekis harus ikut berapa kali? Berapa kali? Hah? Ibadat jalan salib dalam masa prapaskah itu berapa kali kita akan ikut? 7 kali. Aduh, Jumat Agung tuh ibadat jalan salib yang ke-7. Nampak. Di paroki kami itu udah habis ibadat jalan salib langsung misa kalian. Langsung nyambung. Sekarang digabung. Kalau dulu hanya ibadat jalan salib. Dulu. Ya. Paham ya? Berarti tidak pernah ngitung. Berarti 7 kali, 8 kali kita berpantang wajib dengan Rabu Abu. Jadi kalau tak berpantang, dosa lah. Tak berpuasa, dosa dong. Karena pantang puasa wajib itu 2 hari. Yang lainnya 40 hari bagaimana? Dianjurkan, silakan. Paham enggak? Kata wajib dengan dianjurkan itu kan, kalau kita memang mau, silakan. Sebenarnya harus mau. Kan 5 perintah gereja. Apa tuh? Yang pertama, rayakan hari raya disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Puasa. Jangan tidak puasa, itu ada dalam manuk tuh, Yoel. Kita harus menguduskan puasa yang suci. Ya. Jadi hari Rabu nanti puasa, jangan kau makan. Puasa itu tak makan, tak minum. Puasa tak makan je Pak, minum boleh. Oh, itu bukan puasa namanya. Kau pergilah ke rumah sakit, puasa itu apa? Tak makan, tak minum kan? Masa masih dijelaskan? Paham ya? 1 hari berapa? 24 jam, makanya sekali kenyang. Sampai dari jelaskan di TikTok tuh. Pilih jam berapa. Ya kan? Sebelum menerima abu silakan, sesudah menerima abu silakan, tapi sekali aja. Jadi kita makan banyak-banyak lah Pak, minum banyak-banyak, begah nanti kamu, maka disebut sekali kenyang. Jadi ya ada apa-apa, begah-begah lah, kan sekali kenyang kan. Habis itu tak makan tak minum lah. Tak apalah Pak, kalau minum Pak, udah haus nih. Ya terserah lah, Tuhan yang tahu. Toh, kamu berdosanya bukan kepada saya. Berdosanya kepada Tuhan Allah dan diri sendiri kan. Jadi kalau hari Rabu-Abu nanti, lalu tak puasa, susah lah. Sepeda ngantuk dia. Mau puasa? Jelas ya? Dijalankan ya? Kan hanya 2 hari ya tuh wajibnya. Rabu Abu dengan Jumat Agung. Masa sih 2 hari tak mampu? Itu 40 hari itu juga mampu lah. Boleh makan tapi tidak kenyang. Misalnya jam 6 pagi makan. Nah, minum, habis itu jam 6 sore makan, minum, boleh juga, tapi jangan kenyang. Mah pula. Itu alasan ya kau tuh. Sekarang kalau kau sakit mah, lalu kau mau operasi. Pak, mah Pak, dokter, mah nih, jadi saya harus makan. Emang mau maut kamu? Kan orang harus puasa tuh. Puasa ya. Ya harus puasa dulu. Lalu kamu bilang, mah Pak, Pak dokter. Jadi jangan,
Kalau untuknya, wah cepat dia. Itulah kita tuh. Kita selalu mencari ya kan celah untuk sesat. Ngapa tak ke gereja? Hujan Pak, hujan. Nah, ya hujan. Ngapa ndak malam minggu pergi ke gereja? Mana sempat Pak, mau bercinta Pak. Oh ya. Ngapa ndak pagi-pagi? Mana Pak, baru bangun. Baru pacar saya pulang jam 2 malam. Apa buat? Begulat ke? Nah. Lalu ngapa ndak sore? Sibuk Pak, sore. Cucian banyak. Ngapa ndak malam? Udah capek Pak, mata dah. Itulah namanya sesat namanya. Apalagi mahasiswa Katolik. Ya kan? Kalian harus menjadi motor. Ayo ke gereja. Siapa dulu yang tinggal di asrama nih ya? Saya lupa namanya tuh. Masih gak di sini? Masih rajin enggak? Oh, dulu kan dia bilang pokok ada ya alasannya tuh. Iya, karena memang harus diingatkan. Tugas kita mengingatkan. Itu yang dialog interaktif kemarin dengan senior kalian tuh waktu saya wawancara di radio. Mengingatkan. Luar biasa tuh. Mengingatkan. Jadi misionaris itu datang itu adalah mengingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hadir di muka bumi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah gitu. Makanya kalau kita ikuti ibadat Katolik atau misa Katolik itu jelas kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Nah. Kami apa? Kami memuji dikau. Kami mulai ngaur. Kami meluhurkan dikau. Inilah banyak kita tak hafal. Padahal berminggu-minggu memuji, meluhurkan, menyembah, baru memuliakan. Nah, ini sih liturgi Ekaristinya semua kalian nih. Kalau saya harus tapi tidak. Saya ulang. Nah, semua dosen baik. Ini susah nih. Kamu bilang saya baik, Tuhan tuh yang baik. Ya, jadi semuanya apa lu? Ya, Rob. Apa, Rob? Pertama. Kami memuji dikau. Kami meluhurkan dikau. Kan begitu. Kami menyembah dikau. Itu jangan sampai tidak hafal lah. Kami memuliakan dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang Allah Maha. Ya kan? Musuh pun hafal loh. Apa habis tuh? Nah, kami apa? Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah. Itu bukan lagu ordinarium. Itu adalah lagu rohani. Cuman masih pula kalian pilih itu. Kadang ketawa, tapi ya udahlah. Gimana? Kalau kalian katekis sampai salah. Ya? Habis itu apa? Nela. Karena itulah, karena lagu itulah misionaris itu datang ke Nusantara. Apa? Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ampun, enggak hafal-hafal. Ya Tuhan Allah. Kok ada Tuhan Allah lagi kan? Ya Tuhan Allah, Raja Surga. Maka saya tanya, apa beda Tuhan dan Allah tadi itu? Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan itu, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Nah itu. Berkali-kali disebut Tuhan di situ. Ngapa sih kalian lalu goyang imannya karena barulah ditanya orang yang bukan Katolik atau bukan Kristen tentang Tuhan lalu goyang. Ya kan? Padahal kita nyanyikan.
Jadi, ya Tuhan Yesus Kristus putranya tunggal. Habis itu? Ya Tuhan Allah. Jadi Yesus Kristus ya Tuhan Allah. Anak domba Allah. Apa? Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Karena hanya Engkaulah maha tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus. Dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah itu dia ordinariumnya. Mudah kan? Mudah. Susah benar. Apal kanon? Ya, semester 4 nih. Rubahlah sedikit. Nah itu. Baru doa pembukaan. Nah, boleh. Ya doa pembukaan? Hah? Ya. Yang masuk dalam liturgi sabda apa? Bacaan. Berapa bacaan sih sebenarnya di gereja Katolik? Ngawur. Sebenarnya secara ya yang dibacakan langsung dari kitab suci atau dari tata perayaan Ekaristi atau liturgi itu ada 3 bacaan. Tetapi sebenarnya ada 5 bacaan. Di mana dia? Pertama adalah bacaan pertama. Tidak disebut lagi bacaan pertama kan? Langsung. Jangan sampai kalian tuh lalu kalian ngajarkan salah. Bacaan pertama dulu sih keren. Tidak disebut bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Nah, kan sekarang Putra Sirak nih. Ya, tidak sembahyang harian ya tidak apal-apal lah. Kemarin kitab Kejadian, sekarang kitab Putra Sirak. Nah itu Mazmur Tanggapan itu kan kitab suci tuh. Hah? Kalau bacaan harian ya memang tidak ada bacaan keduanya, langsung bacaan Injil. Tetapi kalau dalam ini ada bacaan kedua, diambil biasanya dari ya surat perjanjian atau diambil dari surat Rasul Paulus, surat Kristen atau surat Katolik dari surat Petrus atau ya surat-surat yang lainnya. Baru habis itu ada lagi Mazmur ya. Itu kan mengucapkan ayat kitab suci tuh. Ya bait pengantar Injil itu kan bukan baitnya itu kan bait dari kitab suci, enggak bait sembarangan tuh. Nah, dah berapa? Siapa bilang enggak kaya gereja Katolik dengan bacaan kitab suci itu? Makanya kalau heran juga enggak apal kalian. Habis itu baru bacaan Injil. Dah berapa tuh? 5 kan? Kalau bisa harian 4. Barulah ada homili yang Paus Fransiskus minta paling lama sampai 9 menit ya. Lanjut. Nah, karena bacaan-bacaan itulah yang membuat misionaris datang ke Nusantara nih. Ya. Habis itu barulah kita masuk ke ya, pengakuan iman. Setelah bacaan Injil kan, lalu homili ya. Homili itu bukan berkhotbah, beda ya. Jadi kalau kalian ikut Bapak Uskup homili itu, kalian mungkin akan tertidur. Tapi ada suara kegembalaan di situ. Karena dia adalah wakil Kristus di gereja lokal. Itu uskup. Paham ya? Nah, habis itu kita sahadat para rasul atau 12 pokok iman Katolik. Nah, ini kalian. Dulu disebut 12 pokok iman Katolik. Yang membawa misionaris datang ke sini. Doaku percaya tuh. Lalu sebenarnya diharapkan kalian hafal, para katekis ini hafal sahadat
ya. Syahadat panjang, syahadat itu ada banyak. Ya, tapi syahadat yang diakui gereja untuk, ya. Bayangkan iman loh. Jadi dari ritus pembukaan sampai ritus, ya, liturgi ekaristi itu mengingatkan kita akan iman kita itu. Sampailah doa umat, doa minta. Kami mohon, kabulkanlah maksa Tuhan. Marilah kita berdoa. Marilah kita mohon. Hah? Marilah kita berdoa lah. Bukan marilah kita mohon enggak? Jadi kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu kan sama dengan kasihanilah kami ya Tuhan. Ya kan? Padahal di kemuliaan diulang tuh. Apa tuh? Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Berulang-ulang kali. Aku berdoa. Kan begitu dia. Hah? Loh, diulang-ulang, ya kan? Diingatkan, supaya kita sadar. Habis itu barulah persembahan. Nah, persembahan dulu itu boleh bawa makanan, bawa babi. Ya pokoknya dipersembahkan lah. Dulu. Sejarahnya kan. Tapi sekarang ya udah persembahan kolektenya menggunakan yang bisa ditukar cepat, uang. Di gereja Katolik mau kolekte mau enggak pun enggak apa-apa. Yang utama persembahannya adalah roti dan anggur. Itulah dia persembahan yang paling utama itu bahan-bahannya. Karena itu akan dikonsengkrat. Sedangkan persembahan tambahan itu wujud syukur. Misalnya bawa sayur, bawa durian, bawa rebung. Iya kan? Harusnya kan begitu kan kita? Bawa beras. Ini hanya perayaan-perayaan ya. Tapi banyak di antara kita tidak sadar, itu penting kan? Nah. Lalu setelah persembahan, barulah kita masuk ke doa syukur agung. Makanya kita kuduskan. Tadi kita sudah menyukai kudus. Maka kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Diberkatilah, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Selesai. Iya. Bayangkan berkali-kali kita mengucapkan itu. Lalu doa syukur agung, panjang doa syukur agungnya, ya kan? Lalu anamnesenya wajib kita jawab. Jangan sampai kita tidak tahu menjawabnya. Ini banyak yang tidak tahu. 3 anamnese baru tuh, bukan baru, itu memang diberikan. Ya kalau di sini udah mantap lah. Ya. Jadi kita jawab. Makanya kita membuat, ya, melihatnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karya agung Allah itulah yang membawa misionaris datang ke Nusantara ini. Karena iman kepercayaan. Sehingga, ya, kita menjadi pribadi pewarta-pewarta. Doa syukur agung selesai oleh imam, ya. Lalu kita jawab amin. Lalu langsung doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami. Ya kan? Bapa kami. Udah Bapa kami, ya. Lalu anak domba Allah. Coba kalian dengar. Tuhan kasihanilah di liturgi sabda, lalu anak domba Allah di liturgi ekaristi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Diulang, supaya Allah itu berkenan. Nah, barulah karya mujizat agung setiap minggu yang kita lihat adalah kita bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi kalau orang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, berarti dia tidak ke gereja Katolik. Lihatlah anak domba Allah
itu anak domba Allah loh. Makanya kita harus melihat. Inilah, lihatlah. Lihat, jangan nunduk, lihat. Itulah Tuhan Allah. Itulah tubuh dan darahnya, roti dari surga. Tubuh dan darahnya loh. Jadi kalau orang Katolik tak pernah lihat Tuhan Yesus itu berarti tak pernah ke gereja, tak pernah misa, ya, tak pernah nyambut Ekaristi. Mujizat kan? Hanya orang Katolik yang bisa lihat tuh. Dan gereja-gereja Kristen yang merayakan Ekaristi lah, seperti gereja Ortodok ya. Tapi ada gereja-gereja yang tidak lagi merayakan Ekaristi, menganggap itu biasa-biasa saja, ya itu urusan dia lah. Tapi bagi gereja Katolik, itu dia. Makanya misionaris datang untuk melayani ini. Saya awal cerita dulu nih, jangan kalian mengapa? Maka disebut misa. Misa itu ada misi, membawa damai. Mengapa penting sejarah gereja? Iya penting karena akibat perayaan Ekaristi itu, tubuh dan darah Kristus itu, kita menjadi menyatu bersama Kristus. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ingat, perjamuan itu orang yang berpakaian layak dan pantas yang datang di situ. Ya kan? Perjamuan. Jadi kalau masih ada kalian yang mau pindah iman, itu berarti kalian itu memang sudah kebelinger lah. Celaka, binasa. Kan begitu kan? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan, ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Tapi ada tambah tuh, barang siapa yang percaya dan dibaptis. Kan? Kata Injil Markus kan? Nah itu. Nah tugas kita itu, bro, sis. Ya, menjadi guru agama. Jadi sejarah gereja itu, kalau ini tinggal kalian baca. Kok ada di link udah saya kirim kok. Ya kan? Yang model yang saya jelaskan seperti ini agak langka begitu. Itulah yang kalian resum. Kalau resum ini sih sama juga kalian menulis apa yang saya sampaikan. Itu ada di link udah saya ya nanti kalian itu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya ini untuk materi kemarin tapi saya jelaskan kembali.